Tahun ke-7 Hijriah adalah salah satu tahun yang syarat dan dengan peristiwa penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Setelah sebelumnya kaum muslimin mengalami ujian yang berat, kayak seperti perang Uhud, perang Khandaq, keadaan eh, mulai berbalik. Kekuatan Islam tumbuh semakin kuat, semakin kokoh iman kaum muslimin, eh, dan Allah memberikan kemenangan demi kemenangan yang menjadi bukti pertolongannya. Pada awal tahun 7 Hijriah, terjadilah perang Khaybar. Khaybar adalah wilayah yang dihuni oleh kaum Yahudi atau orang-orang Yahudi yang dahulu mengkhianati perjanjian dan membantu musuh-musuh kaum muslimin. Mereka menyusun rencana untuk menyerang Madinah atau menyerang orang-orang kaum muslimin yang tinggal di Madinah dari belakang dan membahayakan stabilitas kaum muslimin. Rasulullah SAW memimpin pasukan sekitar 1.600 orang menuju benteng-benteng Khaybar yang terkenal kuat, tinggi, dan sulit ditembus. Kaum muslimin menghadapi tantangan yang tidak mudah. Benteng-benteng itu kokoh, pasukan Khaybar pun memiliki persenjataan lengkap. Namun keyakinan kaum muslimin kepada Allah membuat langkah kaum muslimin tidak sebentar. Hari pertama dan kedua, kaum muslimin berusaha menembus benteng, namun belum juga berhasil. Sampai suatu malam Rasulullah SAW bersabda, "Besok aku akan memberikan panji kemenangan kepada salah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya." Dan keesokan harinya pun tiba. Semua sahabat berharap, semua sahabat berkumpul dan mereka semua berharap menjadi orang yang dimaksud Rasulullah SAW semalam. Tapi Rasulullah SAW memanggil satu nama, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang saat itu sedang sakit mata. Kemudian Rasulullah SAW mengusap matanya, lalu seketika mata Ali pun sembuh. Ali maju membawa panji kemenangan Islam dan menghadapi penjaga terkuat Khaybar, seorang kesatria yang besar bernama Marhab. Dengan satu tebasan pedang, Ali menundukkan musuh tersebut dan pasukan muslim masuk ke dalam benteng, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan yang besar. Selain itu, pada tahun ini pula terjadi umrah qada. Tahun sebelumnya kaum muslimin tertahan di Hudaybiyah dan tidak dapat masuki Mekah. Tapi lewat perjanjian Hudaybiyah tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabat akhirnya memasuki Mekah untuk melaksanakan umroh dalam keadaan aman tanpa peperangan. Mereka tawaf dengan khusyuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama kedamaian, bukan permusuhan. Dan pada tahun inilah banyak tokoh-tokoh Quraisy yang mulai luluh hatinya. Mereka melihat kekuatan, akhlak, dan kasih sayang Rasulullah SAW. Hingga akhirnya beberapa di antara mereka kelak banyak yang masuk Islam dan menjadi pembela agama Allah. Termasuk yang paling terkenal adalah Khalid bin Walid dan Amr bin As. Nah, di sini ada ibrah dan hikmah dari peristiwa tahun 7 Hijriah yang tadi sudah saya ceritakan. Di sini ada 4 poin, yaitu pertama, kemenangan itu datang bukan hanya dari kekuatan, tapi dari ketaatan. Kaum muslimin tidak menang karena jumlah pasukan atau senjata, tapi karena keyakinan kepada Allah dan kepemimpinan Rasulullah SAW yang penuh hikmah. Yang kedua, kesabaran akan berbuah manis. Perjanjian Hudaybiyah yang dianggap merugikan oleh beberapa sahabat ternyata menjadi pintu kemenangan dakwah. Kadang sesuatu yang tampak pahit di awal bisa menjadi kebaikan besar di akhir atau di kemudian hari. Yang ketiga, Islam adalah agama akhlak dan kehormatan. Saat masuki Makkah untuk umroh, kaum muslimin tidak merusak, tidak menghina, dan tidak menindas. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan akhlak. Yang keempat, yang terakhir, pertolongan Allah datang ketika hati bersih dan penuh tawakal. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ali dan kepada seluruh sahabat bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah kekuatan terbesar seorang hamba. Tahun 7 Hijriah mengajarkan kepada kita bahwa ujian adalah jalan menuju kemuliaan, bahwa pertolongan Allah itu pasti datang selama kita bersabar, berjuang, memperbaiki hati, dan taat kepada perintahnya.
Semoga kita semua bisa mengambil ibrah dan menjadikan sejarah ini sebagai cahaya dalam hidup kita. Amin.